Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi sama Bunda di hari Senin tanggal 16 November tahun 2020. Oke, di hari Senin ini teman-teman akan kembali belajar tematik, yaitu tematik tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawan kebanggaanku, dan kita masuk ke pembelajaran ke-1. Oke, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama supaya nanti ketika teman-teman belajar itu ilmunya lebih mudah masuk dan semakin bermanfaat. Yuk kita berdoa bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma, warzukni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Ya Allah, please increase my knowledge and please broaden my intelligence. Baik, teman-teman. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembelajaran, Bunda akan terlebih dahulu membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengetahui cara mencari informasi pada teks non-fiksi dengan baik. Lalu yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mencari informasi dari teks non-fiksi dengan tepat. Ketiga, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi garis sejajar dan juga garis berpotongan dengan tepat. Dan tujuan yang terakhir adalah, dengan melihat contoh, siswa dapat membuat sebuah objek menggunakan garis sejajar dan garis berpotongan dengan benar. Oke, dari tujuan pembelajaran ini, maka teman-teman akan mempelajari materi sebagai berikut. Pertama, teman-teman akan belajar mencari informasi pada teks non-fiksi. Kedua, mengidentifikasi garis sejajar dan garis berpotongan. Lalu yang terakhir, teman-teman akan belajar membuat objek dari garis sejajar dan juga berpotongan. Kita masuk ke materi pertama. Nah, teman-teman di minggu lalu sudah belajar nih tentang mencari informasi pada teks non-fiksi. Jadi pada hari ini Bunda akan mengulang lagi nih materinya supaya teman-teman lebih hafal dan lebih memahami. Oke. Nah, teman-teman masih ingat cara mencari informasi pada sebuah teks non-fiksi? Nah, sekarang kita mengingat lagi yuk cara mudah untuk menemukan informasi pada sebuah wacana. Oke, teman-teman sudah belajar ini nih, cara mudah mencari informasi pada teks non-fiksi menggunakan pedoman 5W1H. Teman-teman masih ingat 5W itu apa dan 1H apa? Yuk kita ingat lagi. Nah, 5W ini terdiri dari W yang pertama itu what, artinya apa. Maksudnya adalah apa sih yang terjadi pada sebuah cerita itu. Lalu W yang kedua adalah where, yaitu di mana. Maksudnya di mana peristiwa itu terjadi berdasarkan cerita itu. Lalu yang ketiga ada when, yang artinya kapan. Maksud di sini kapan itu yaitu waktu peristiwa itu terjadi itu kapan. W yang keempat adalah who atau siapa, yaitu tokoh apa saja atau tokoh siapa saja nih yang diceritakan pada wacana atau teks tersebut. Nah, W yang terakhir, yang kelima itu adalah why, artinya kenapa. Nah, maksudnya adalah sebab peristiwa itu terjadi. Kenapa sih peristiwa itu bisa terjadi? Nah, dari 5W ini teman-teman bisa menyimpulkan nih informasi apa yang teman-teman dapat dari cerita tersebut. Nah, satu hanya apa teman-teman? Satu haknya adalah how, artinya bagaimana. Maksudnya adalah bagaimana sih penjelasan peristiwa itu terjadi. Seperti itu. Nah, dari 5W1H ini teman-teman akan lebih mudah menemukan informasi pada teks non-fiksi. Oke, kita lihat ke salah satu contoh cerita non-fiksi. Di sini ada cerita Jenderal Sudirman, yaitu Bapak Tentara Indonesia. Nah, Jenderal Sudirman adalah salah satu dari sekian pahlawan Indonesia dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia. Jenderal Sudirman ini termasuk Panglima atau Jenderal Republik Indonesia pertama dan termuda. Kenapa? Karena dia sudah dijadikan jenderal itu pada usianya yang ke-31 tahun. Tidak hanya itu, ternyata Jenderal Sudirman ini juga dikenal sebagai pejuang yang gigih dan juga teguh terhadap prinsipnya. Jadi, mau orang bilang apa, kalau Jenderal Sudirman prinsipnya sudah seperti A, dia harus tetap melakukan yang A. Jadi tidak pernah pelin-pelan. Lalu
Pada kenyataannya, dia itu menderita penyakit paru-paru atau TBC. Tapi walaupun dia memiliki penyakit itu, dia tidak pernah merasa dirinya sakit. Jadi dia tetap berjuang dan tetap bergerilya bersama para prajuritnya. Mereka tetap melakukan perlawanan kepada tentara Belanda yang melakukan agresi militer kedua. Oke, nah dari cerita ini teman-teman bisa mendapatkan beberapa informasi yang teman-teman sudah dapat ini bisa teman-teman simpan atau teman-teman tuliskan pada mind mapping. Atau apa teman-teman? Ya, atau pada seperti ini. Nah, yang pertama, kita bisa tulis informasi pertama tentang Jenderal Sudirman. Pertama, ditulis merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Lalu informasi yang kedua, yaitu jenderal termuda di negara Republik Indonesia. Lalu informasi ketiga yang teman-teman dapat adalah Sudirman menjadi jenderal pada usia ke-31 tahun. Lalu informasi selanjutnya yaitu melakukan perlawanan kepada Belanda yang melakukan agresi militer kedua. Dan informasi terakhir yang teman-teman bisa dapatkan dari teks Jenderal Sudirman adalah Jenderal Sudirman diberi julukan Bapak Tentara Indonesia. Nah, dari teks tadi teman-teman sudah bisa menemukan 5 informasi berdasarkan 5W1H. Oke teman-teman, jadi lebih mudah bukan mencari informasinya? Sekarang kita lanjut. Nah teman-teman, tadi teman-teman sudah membuat peta pikiran atau peta konsep atau bahasa Inggrisnya disebut mind mapping. Nah teman-teman lihat kembali gambarnya. Bentuk apa yang bisa teman-teman lihat pada gambar di samping? Oke, di situ ada terdiri dari beberapa garis. Di situ ada garis apa saja, teman-teman? Ya, di situ ada garis berpotongan dan juga ada garis sejajar. Oke, masih ingat teman-teman tentang garis sejajar dan garis berpotongan? Yuk kita ingat kembali. Nah, minggu lalu teman-teman itu sudah mengetahui tentang garis sejajar dan juga garis berpotongan. Sekarang kita identifikasi yuk kedua garis tersebut. Oke, kita masuk ke garis pertama, yaitu garis sejajar. Teman-teman bisa lihat di sini ada garis AB dan juga garis CD. Apa sih garis sejajar itu? Garis sejajar adalah kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong. Atau dia tidak akan bertemu garisnya satu dengan yang lainnya seberapapun panjangnya garis tersebut. Nah, ciri-cirinya yang kedua, ini ada ciri-ciri yang pertama. Ya, dia mempunyai dua garis yang sejajar, yang sama. Bentuknya bisa horizontal, bisa vertikal, ataupun miring, tapi dia dua-duanya mempunyai garis yang sama. Ciri yang kedua adalah dia tidak mempunyai titik temu. Lalu ciri yang ketiga, dia tidak memiliki sudut karena tidak ada titik temunya. Itulah mengenai garis sejajar. Lalu apa bedanya dengan garis berpotongan? Nah, kita lihat dulu nih. Ini adalah contoh garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari yang teman-teman suka lihat. Ada senar gitar. Teman-teman bisa lihat di situ ada beberapa. Nah, di sini ada beberapa garis yang sejajar, lalu ada juga rel kereta api. Nah, di sini ada dari bentukan garis-garis sejajar, ada juga zebra cross. Nah, ini adalah garis yang sejajar. Sekarang kita identifikasi yuk teman-teman, apa itu garis berpotongan? Oke, garis berpotongan adalah kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis tersebut bertemu pada satu titik. Lalu apa saja ciri-cirinya? Nah, ciri pertama dari garis berpotongan adalah dia mempunyai titik temu yang memotong kedua garis tersebut. Ciri yang kedua, dia memiliki besar sudut. Nah, sudutnya ini berbeda-beda tergantung dia jenis garis berpotongan apa. Lalu ciri yang ketiga, memiliki ukuran sudut yang berbeda. Nah, sesuai dengan garis yang tadi di jenis berpotongan itu apa yang tadi sudah Bunda Nula bilang. Jadi dia memiliki sudut dan ukuran sudutnya juga berbeda-beda. Oke, nah ini contoh-contoh garis berpotongan dalam kehidupan sehari-hari.
Ini ada jendela, lalu ada petunjuk arah, dan juga ada kursi yang penyangganya itu berbentuk silang. Nah, oke. Kalau tadi teman-teman sudah melihat contoh gambar dalam kehidupan sehari-hari yang dibuat dengan garis sejajar atau garis berpotongan. Nah, sekarang kira-kira ada atau tidak teman-teman nih objek atau gambar yang dalam satu gambar itu dia memiliki dua buah garis, yaitu garis sejajar dan garis berpotongan. Nah, di sini Bunda sudah memberikan nih ada beberapa contohnya. Yang pertama, nah di sini ada jemuran besi. Itu dia terdiri dari garis sejajar dan juga terdiri dari garis berpotongan. Lalu ada juga jendela. Lihat di situ teman-teman, ada jendela yang beberapa kotak. Nah, di sini ada garis sejajarnya, tapi ada juga garis berpotongannya nih teman-teman. Nah, oke. Lalu selanjutnya ada juga, oke, ini yang sedang teman-teman pelajari. Ini adalah Kerajaan Demak. Oke, dari tiang-tiangnya di sini terdapat garis sejajar. Oke, teman-teman. Nah, di sini juga ada nih, di pintu masuknya ini juga terdapat garis berpotongan dan juga garis sejajar. Itu adalah contoh-contoh gambar atau objek yang memiliki garis sejajar dan juga garis berpotongan. Nah, sekarang teman-teman sudah paham bukan mengenai garis sejajar dan garis berpotongan? Oke, kalau sudah paham berarti teman-teman bisa membuat sebuah objek atau sebuah gambar yang gambarnya itu terdiri dari beberapa garis sejajar dan juga garis berpotongan. Nah, Bunda punya contoh satu lagi. Yang pertama, yang keempat, sorry. Ini ada rumah juga yang terdiri dari garis sejajar dan garis berpotongan. Nah, ini adalah 4 contoh. Nah, teman-teman boleh nih membuat contoh lainnya kalau teman-teman punya kira-kira, oh bentuk ini ternyata terbuat dari garis sejajar dan juga garis berpotongan. Boleh teman-teman berlatih di rumah. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, tetap semangat belajar di rumah atau dimanapun, dan selalu jaga kesehatan dan kebersihan teman-teman. Sekian dari Bunda, semoga segala yang disampaikan ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, ataupun salah dalam penulisan dan penyampaian materi hari ini. Sekian dari Bunda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali teman-teman.